Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an wa khalaqal insana wa 'allamahu al-bayan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita terus bersama-sama untuk terus mengingat bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, terutama nikmat-nikmat yang kita rasakan. Dan jangan lupa juga pula nikmat yang tidak kita rasakan. Wa ta'addana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur atas nikmat Allah, maka Allah akan tambahkan, Allah cukupkan bagi kita nikmat-nikmat itu. Tapi kalau kita kufur akan nikmat Allah, maka kita akan mendapatkan siksa yang sangat pedih. Nauzubillah min dzalik. Shalawat serta salam, marilah kita terus ikrarkan, kita ucapkan, kita menjawab kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Menurut para ulama, ayat tersebut menegaskan bahwasanya sampai saat ini Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya yang nanti menantikan syafaat-syafaat beliau, tentu kita tidak boleh perhitungan pelit dalam bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa kami juga mengingatkan agar kita terus menjaga ketakwaan kita kepada Allah dan berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa menjaga ketakwaan kita, sehingga ketika kita nanti dipanggil oleh Allah, kita nanti termasuk kepada golongan orang-orang yang benar-benar dipanggil oleh Allah. Sebagaimana Allah pernah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka Allah memanggil, benar-benar memanggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-Ku, wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku.
Maka ini menjadi spirit kita bersama. Ayo kita berdoa dan menjaga ketakwaan kita kepada Allah. Dan mungkin hari ini thalabul ilmi kita hari ini semoga menjadi wasilah yang ketika kita istiqomah ikhlas karena Allah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, menjadi semangat kita bersama. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkahnya untuk menuntut ilmunya Allah, maka Allah akan mudahkan baginya untuk menuju surganya Allah. Dan menjadi spirit terus kita ingatkan bersama, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Maka talabul ilmi kita itu bagian dari hal-hal tersebut yang saya sampaikan di awal. Semoga kita terus semangat, terus ikhlas karena Allah. Bismillah, Allah mudahkan. Kalau sudah Allah mudahkan Pak, Bu, insya Allah hidup itu tenang, hidup itu menjadi tentram. Segala ujian kita, segala permasalahan kita langsung Allah dampingi. Sebab firman-Nya jelas sekali, barang siapa yang meneguhkan di jalan Allah, maka Allah akan meneguhkan bagi hatinya, dan Allah benar-benar mendampinginya. Di ayat yang lain, benar-benar Allah mudahkan dalam setiap permasalahannya, dan Allah kasih jalan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita kemarin sudah membahas terkait dengan masih dalam pembahasan kita kitab Fiqhus Sunnah karya Syekh Said Sabiq. Dan mohon bersabar dalam artian begini, bersabar itu saya begini. Kenapa kita harus ngaji satu kitab harus selesai? Biar utuh. Ini spirit kita bersama. Biar utuh, biar benar-benar ini jadi pedoman kita bersama, sehingga ketika kita mengajarkan kepada diri kita, anak-anak kita, istri-istri kita, keluarga kita, tentu akan memberikan faedah untuk kita bersama. Nah, kita sudah masuk di bab mandi. Maaf, ini masih agak lembut sedikit, tidak apa-apa ini. Kemarin kita sudah masuk pada tata cara mandi. Nah, kita ulangi. Jadi ada rukun-rukun mandi yang disyariatkan. Kemudian para ulama membuat rukun yang itu dianjurkan bagi kita terkait menjaga rukun ini. Saya menyampaikan di awal pada masa yang lalu, pada pembahasan yang lampau, yang membedakan antara mandi kita dengan mandi menjadi ibadah adalah diawali dengan niat. Kemudian sebenarnya mandi itu seperti umumnya membasuh seluruh tubuh. Kemudian dijelaskan lebih detail. Yang paling detail itu hadis dari Sayyidah Maimunah, istrinya Rasulullah SAW, yang merupakan istri yang pas Futuhul Makkah, insyaallah. Pas Futuhul Makkah diperistri oleh Rasulullah SAW. Itu detail sekali. Seperti yang kita jelaskan pada minggu yang lalu, detailnya kita akan bahas di sini. Kita masuk pada sunnah-sunnah mandi.
Bagi orang yang mandi, hendaknya ia mengikuti cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat beliau mandi, diantaranya sunnahnya adalah yang pertama membasuh kedua tangan sebanyak 3 kali atau maksimal 3 kali. Nah, seringkali diawali dengan membasuh tangan. Kenapa? Karena semua kaifiyah nanti akan menggunakan tangan. Maka awalinya harus dengan tangan yang bersih dan suci. Dan itu sudah menjadi kebiasaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tangan Rasulullah itu sering dibasuh. Mau wudhu, basuh dulu tangannya. Mau mandi, tangannya dulu dibasuh. Supaya apa? Tadi menurut para ulama ketika menjalankan kaifiyah dalam melakukan ibadah contohnya mandi ini pada kondisi yang bersih dan suci. Karena para ulama menyampaikan begini, Pak. Mohon maaf, misalkan kita yang laki-laki mimpi basah atau yang sudah bersuami istri habis berhubungan badan di malam hari. Kemudian tidur. Nah, kata para ulama, tidur kita di malam hari itu tidak pernah ada yang tahu tangan kita itu kemana saja. Makanya ini menjadi fadilah kenapa Rasulullah SAW itu selalu dalam kaifiyah ibadahnya itu diawali dengan cuci tangan. Ini salah satunya. Sehingga ketika kita bersuci itu sudah diawali dari alat yang nanti untuk alat ya ini jadi alat tangan kita ini sudah bersih dan suci. Yang kedua, kalau tadi membasuh kedua tangan ya sebanyak 3 kali. Yang kedua baru membasuh kemaluan. Nah, loh kok enggak kemaluan duluan? Tadi sudah saya sampaikan di awal. Kenapa Rasul tidak membasuh kemaluan dulu? Padahal yang kotor itu adalah kemaluan. Yang jelas-jelas ya Pak ya. Yang jelas-jelas kotor adalah kemaluan. Tapi tadi diawali dengan membasuh tangan dulu. Ya tadi penjelasan dari para ulama bahwasanya tangan inilah yang menjadi bergerak membersihkan anggota tubuh kita. Itu harus bersih disi. Apapun keadaannya, tahu tidak tahu apakah itu di tangan kita ada najis atau tidak, kaifiyahnya begitu. Nah, itu yang dipahami oleh para ulama. Kemudian sehabis membersihkan kemaluan, membasuh kemaluan, nah di hadis yang lain yang lebih lengkap itu hadisnya diriwayatkan oleh Sayyidah Maimunah, itu Rasulullah setelah membasuh kemaluan baru Rasulullah juga mengusapkan ke lantai. Nah, ada tambahan itu. Nah, para ulama juga berbeda pendapat terkait apakah membasuh ke lantai ini menjadi bagian dari rukun. Jadi jangan kaget ketika ada yang itu sudah diganti dengan sabun. Bisa. Karena sifatnya membersihkan. Karena memang menjadi kebiasaan Rasulullah itu meskipun sudah wudhu Pak, kalau ada kotoran itu Rasul tidak mengulang wudhunya tapi cukup dengan digosokkan kotoran itu. Nah, Rasulullah ini melalui hadisnya Sayyidah Maimunah ini, istri Rasulullah itu ada tambahan membasuh ke lantai kamar mandi atau dinding kamar mandi. Itu maksudnya adalah sebagai membersihkan. Dan ada ulama yang menganggap itu bisa diganti dengan sabun. Seperti itu. Sehingga ada ulama yang memasukkan rukun, ada yang tidak. Tapi kalau di sini di sesi ini tidak dimasukkan. Kemudian berwudu dengan sempurna seperti wudu untuk sholat, dan ia mengakhirkan kedua kakinya sampai selesai mandi.
jika mandinya dengan baik dan sejenisnya. Jadi Rasulullah itu wudu setelah membersihkan kemaluan, kemudian baru berwudu. Tadi saya tegaskan, mandi itu sebenarnya hanya membasuh sekujur tubuh dengan air mandi. Yang membedakan adalah dengan niat. Nek panjenengan tanpa niat, maka panjenengan hanya dihitung, ditulis oleh Allah sebagai hanya mandi biasa. Tapi kalau pakai niat dengan basmalah atau dengan kehendak hati yang lain, maka lillahi ta'ala, harus karena Allah, maka itu dianggap sebagai ibadah. Jadi wudu riyen panggih, selesai wudu, kemudian menyiramkan air di atas kepala sebanyak 3 kali dengan menyela rambut agar membasahi hingga pangkal rambut. Pangkal rambut itu berarti sampai ke kulit rambut. Nah, atau mengenai pori-pori kepala. Jadi pakai gayung setelah wudu panggih, setelah wudu itu sampai kaki berarti Pak. Selesai baru siram. Nah, yang berikutnya, menyiramkan air ke seluruh tubuh itu harus didahulukan sebelah kanan. Kemudian dilanjutkan pada bagian tubuh sebelah kiri. Jangan sampai terbalik atau berselang-seling. Tidak boleh. Kemudian juga dianjurkan membasuh lipatan-lipatan ketiak. Kemudian ini kenapa? Dalam telinga niki. Selain tadi kan sudah tetap dibersihkan niki, Pak. Kenapa niki? Belakangnya ini. Pokoknya lipatan-lipatan, selangkangan, nah, pusar, kemudian jari-jari kaki, atau menggosok seluruh tubuh itu dengan yang dijangkau tangan. Jadi tetap digosok sing dijangkau tangan, geger. Tapi ya geger ndak iso. Nek normalnya geger niku mboten saged sempurna Pak nggih. Kecuali yang napa? Lentur sampai sempurna geger. Atau bisa dibantu dengan alat juga boleh. Contoh, kalau ibu-ibu mandi itu pakai sing biasanya kerawang-kerawang, kemudian bisa ditarik molor, digosok-gosokkan juga bisa seperti itu. Nah, tata cara tadi itu dasarnya yang pertama adalah berdasarkan dari hadis Aisyah radhiyallahu an. Jadi Aisyah ini menceritakan apabila Rasulullah SAW hendak mandi junub, beliau selalu memulai dengan membasuh kedua tangannya. Nah, ini saksinya Aisyah. Selalu kalimat itu membasuh, diawali dengan membasuh tangannya. Kemudian menuangkan air pada bagian kanan, dilanjutkan pada bagian kiri. Nah, jadi kanan diselesaikan, baru kiri. Karena kita masih mendapati Pak sampai saat ini, mohon diingatkan pula, masih ada saudara kita di antara kita itu kalau melakukan kaifiyah wudu itu tidak diselesaikan kanan dulu, baru kiri. Tapi ada juga yang diselang-seling atau kiri dulu. Mungkin anak-anak kita. Nah, itu harus diawasi Pak, harus diperhatikan. Kemudian setelah itu beliau membasuh kemaluannya, kemudian dilanjutkan wudu seperti halnya ketika wudu untuk mengerjakan sholat. Setelah itu beliau mengambil air dan menyiramkannya di atas kepala sambil memasukkan jari-jarinya menyela-nyela pangkal rambut. Ketika beliau merasa air telah membasahi kulit kepala, maka beliau membilas rambutnya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau mengguyurkan air ke seluruh tubuhnya. Jadi paham Pak nggih? Rasulullah itu menuangkannya ke sela-sela dulu,
Baru kalau sudah rata baru disiram. Ingat, kanan dulu baru kiri. Jadi dimasukkan ke niki Pak, napa rambutnya. Nek rambutnya panjang mboten napa. Napa? Baik laki-laki maupun perempuan tidak ada masalah. Intinya adalah saat membasuh itu disunahkan harus terasa ke pori-porinya. Baru diguyur dengan air. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim disebutkan, kemudian beliau menyela-nyela rambutnya dengan kedua tangannya. Nah, dengan kedua tangannya langsung. Hingga apabila beliau merasa kulitnya sudah basah, baru menyiramkan air di atas kepalanya sebanyak 3 kali. Kemudian beliau membasuh seluruh tubuhnya. Jadi boleh langsung 2 tangan, Pak. 2 tangan dimasukkan. Boleh satu-satu kayak tadi hadis awal. Kemudian diriwayatkan pula oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah juga bahwasanya Aisyah menceritakan apabila Rasulullah SAW mandi junub, beliau meminta air lalu mengambilnya dengan tangannya dan mulai menyiramkan air ke kepala bagian kanan, kemudian kepala bagian kiri. Setelah itu beliau mengambil air dengan kedua tangannya dan menyiramkan di atas kepalanya. Pak, di setiap tadi itu Rasulullah ada kalimat yang ini menjadi inspirasi juga. Saya sering ingatkan. Berarti Rasulullah mandi junubnya sama Aisyah. Mboten piyambakan. Imatun berhubungan badan. Jadi Aisyah di kamar mandi bersama Rasulullah. Nah, ini menjadi amaliyah, Pak. Nek jenengan mandi junub sama istri itu jangan untuk Rasulullah. Mboten usah isi. Nah, kemudian dari Maimunah radhiyallahu anha istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, dia menceritakan bahwasanya saya menyediakan air mandi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau menuangkan air pada kedua tangan dan membasuhnya sebanyak 2-3 kali. 2 atau 3 kali. Setelah itu beliau menuangkan air dengan tangan kanan pada tangan kirinya, lalu membasuh bagian di sekeliling kemaluannya. Beliau kemudian menggosok tangannya ke tanah, lalu berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Setelah itu beliau membasuh kepalanya sebanyak 3 kali, kemudian menyiramkan air ke seluruh tubuhnya. Kemudian beliau berpindah tempat dan membasuh kedua telapak kakinya. Nah, dari riwayat Maimunah ini, Sayyidah Maimunah ini ada 2 yang ditambahan dari penguat riwayatnya Aisyah radhiyallahu anha. Apa? Membasuh niki lantai, membasuh kamar mandi dan bergeser pada saat membasuh kaki. Ada sunnahnya bergeser. Nah, Maimunah kemudian berkata, setelah itu saya membawakan sehelai handuk untuk coro Jawan untuk mengeringkan yang terdapat pada tubuh Rasulullah, tetapi beliau tidak menginginkannya. Beliau lebih memilih menghilangkan air yang terdapat pada tubuhnya dengan tangannya. Nah, Pak nek ngoten andu-andu mboten asal ngoten. Ini caranya Rasulullah. Jadi ketika mandi besar itu Rasulullah lebih senang ketika mengeringkannya itu dengan tangannya. Nah, ini cara kalau nate ngeten iki cara teng pondok Pak biasa Pak. Sekalian. Mboten mawi anduan. Terus dikeringkan dengan tangannya. Nggih mboten sempurna memang kering. Nah, ternyata lebih dingin, lebih enak ketimbang pakai handuk. Nah, itu lebih dingin. Karena mungkin di tanah Arab kan dia Pak panas, sehingga itu lebih dingin enak sesuai dengan kondisi di Jazirah Arab. Jadi ini tidak memakai handuk ini bukan menjadi sesuatu hal yang harus, bukan.
tapi menjadi kesenangannya Rasulullah. Nah, sekarang kita masuk pada tata cara mandi bagi perempuan. Ini supaya menjadi panjenengan sebagai bapak, sebagai kakak, sebagai saudara laki-laki bisa menjadi pembelajaran untuk istri-istri kita, ibu-ibu kita, anak-anak kita yang perempuan. Jadi tata cara mandi perempuan itu sebenarnya sama dengan cara mandi laki-laki. Hanya saja perempuan tidak diwajibkan mengurai ikatan rambutnya. Ingat dulu riwayat yang lampau, Abdullah bin Umar itu memerintahkan istri-istrinya untuk menguraikan rambutnya, tapi dibantah oleh Aisyah dengan apa yang dia dawuhkan, hal itu tidak perlu untuk mengurai rambutnya. Jadi tidak perlu harus mengurai rambut, tapi dengan syarat air tersebut sampai ke dalam, ke pori-pori. Jadi saat membasuh tadi Pak ya, setelah wudu mengusap air ke pori-pori, disyaratkan begitu. Sebagaimana hadis dari Ummu Salamah bahwasanya ada seorang wanita bertanya kepada Rasulullah SAW, aku adalah wanita yang sering mengikat rambut dengan kuat. Haruskah aku menguraikan ketika hendak mandi junub? Rasulullah SAW bersabda, innama yakfiki an tahfini alaihi thalatha hafayatin min ma'in thumma tuqidhi ala sa'iri jasadiki fa idza anti qad tahurti. Kamu cukup menuangkan air ke atas rambutmu sebanyak 3 kali. Setelah itu hendaklah kamu menyiramkan air ke seluruh tubuhmu. Dengan begitu berarti kamu telah suci. Hadis riwayat Ahmad, Muslim dan Tirmidzi. Nah, Tirmidzi itu mengatakan sebagai hadis hasan yang sahih. Kemudian ada riwayat dari Ubaid bin Umair radhiyallahu anhu yang berkata, telah sampai suatu berita kepada Aisyah bahwasanya Abdullah bin Umar menyuruh istri-istrinya supaya menanggalkan ikatan rambutnya apabila hendak mandi. Tadi cerita saya tadi. Kemudian nanti Aisyah berkata, aneh sekali Ibu Umar. Ia menyuruh istrinya supaya menanggalkan ikatan rambutnya apabila mereka hendak mandi. Mengapa ia tidak menyuruh mereka supaya mencukur rambutnya saja? Lebih seloroh Aisyah ngoten. Wis nek cukuran wae rambuté. Nah, jadi tidak perlu untuk yang perempuan itu harus menguraikan rambutnya. Karena memang ada Pak. Saya juga mendapati hal itu fikih lampau. Maksudnya itu para kiai-kiai terdahulu juga mengajarkan itu ngoten. Mungkin ibu-ibu yang lampau itu mungkin juga mengalami, diajari oleh kiai-kiai model ngoten. Nah, Aisyah meyakinkan, ketahuilah aku pernah mandi junub bersama Rasulullah SAW dari satu tempat dan aku hanya sekedar menuangkan air ke atas kepalaku sebanyak 3 kali siraman. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Kemudian seorang wanita yang mandi karena haid atau nifas disunahkan mengambil sepotong kapas atau benda lain jenis kemudian membubuhinya dengan minyak wangi. Setelah itu kapas itu digosokkan kepada tempat keluarnya darah atau kemaluan. Jadi untuk yang perempuan itu begitu agar menjadi harum dan aroma yang tidak sedap itu bisa hilang. Ngapunten kalau tak minum rin.
Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Asma binti Yazid pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang cara mandi wanita yang kena haid. Beliau menjawab, ambillah air dan daun bidara, lalu wudulah dengan sebaik-baiknya. Kemudian siramkan air di atas kepala dan gosokkan dengan kuat sampai meresap ke akar. Setelah itu tuangkan lagi ke atasnya. Setelah itu ambillah sepotong kapas yang sudah dibubuhi minyak wangi, lalu gosokkan pada bagian tempat keluarnya darah haid hingga suci dan wangi. Jadi untuk yang perempuan ada kekhususan tadi. Asma bertanya lagi, bagaimana cara menyucikannya? Rasulullah SAW menjawab, Maha suci Allah, bersucilah dengan kapas itu. Jadi kapas yang tadi sudah dibubuhi minyak wangi tadi, itu sudah mensucikannya. Kemudian Aisyah berkata, seakan-akan berbisik ke arah telinga Asma, gosokkanlah kapas yang telah kamu bubuhi dengan minyak wangi ke bagian keluarnya darah atau kemulan itu. Setelah itu Asma bertanya kepada Rasulullah SAW tentang cara mandi junub. Rasulullah SAW menjawab, ambillah air lalu wudulah dengan baik, kemudian siramkan air ke atas kepala dan gosokkan hingga meresap ke akar-akar rambut. Setelah itu siramkan air pada seluruh tubuh. Aisyah berkata, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Mereka tidak malu-malu untuk mendalami soal agama. Hadis ini ada fadilah selain menunjukkan kaifiyah untuk perempuan, ada lagi apa? Dari hadis ini perempuan mendapatkan ilmu langsung dari Rasulullah SAW, dan orang Ansor itu orang yang benar-benar Ansor yang perempuan nih Pak ya. Benar-benar ketika dia mau tahu tentang ilmu untuk dirinya, untuk kaum perempuan, itu beliau tidak malu-malu menanyakan kepada Rasulullah SAW. Berbeda dengan orang muhajirin perempuan, yang perempuan orang Mekah itu sih rada isin Pak, nek takok itu. Nah orang Ansor enggak, dia sering, makanya ada hadis terkait dengan perempuan itu rata-rata diriwayatkan oleh sahabiah, orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, semangatnya untuk ilmu. Ya akhirnya alhamdulillah dengan begitu. Makanya ketika kita menjelaskan terkait dengan fikih ibadah, kemudian hal itu menyangkut paut dengan hal yang sensitif, maka niatkanlah apa yang kita maksudkan adalah untuk ibadah, untuk belajar ilmunya Allah, bukan untuk sebagai bahan candaan, bukan sebagai ini aib, tidak boleh disampaikan, tidak boleh. Karena fikih itu menjelaskan, mengajari kepada kita kaifiyah yang itu kadang-kadang memang menurut kita aduh kok tabu atau tidak pantas ya. Karena ini adalah balik lagi, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sehingga ketika membahas hal yang sensitif, ketika fikih mengajarkan hal yang sensitif, maka kita jangan berpikirnya ini tabu, enggak. Karena dicontohkan di sini hadis ini ada fadilah ketika ini diajarkan bukan hal yang untuk memalukan, tapi sebagai bekal, sebagai panduan, sebagai dalil, sebagai ilmu ketika kita menjelaskan kepada istri kita, saudari kita, anak perempuan kita. Sehingga benar yang disampaikan oleh Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, ku anfusakum wa ahlikum nara. Ku anfusakum, jaga diri, wa ahlikum, keluargamu, nara, dari api neraka. Nah salah satunya ini kaifiyah yang diajarkan kepada putri-putri kita, istri-istri kita, saudari-saudari kita, itu bukan hal yang untuk memalukan, tapi ku anfusakum wa ahlikum naro, itulah salah satunya
Kayak kita bersyukur berkah. Orang Ansor, sahabiah Ansor itu nek perkara agama mereka enggak malu-malu. Dinukilkan oleh Aisyah, sebaik-baik wanita adalah wanita Ansor. Mereka tidak malu-malu untuk mendalami soal agama. Jadi ini hal sensitif. Tapi karena ini urusan agama, nah, niatnya adalah mencari ilmu Allah. Nah, beberapa masalah yang berkaitan dengan mandi. Yang pertama, seseorang cukup mandi 1 kali untuk 2 hal. Maksudnya jika kejadiannya ini dalam 1 waktu, 2 hal dalam 1 waktu. Misal, mandi untuk haid dan junub. Kemudian mandi untuk Jumat dan hari raya. Kadang-kadang Jumat kan kadang-kadang pas di hari raya. Atau mandi untuk junub dengan Jumat. Nah, digabung tidak apa-apa. Niatnya adalah mandi junub. Seperti itu. Kemudian dengan syarat berniat untuk semua itu. Jadi sebagian dasar atas hal itu adalah sabdanya Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah menyampaikan dan sesungguhnya setiap orang mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi bisa dengan niat tadi mandi Jumat dan junub boleh 1 kali dilakukan. Ketika hal itu terjadi 2 hal dalam 1 waktu. Yang kedua, jika seorang mandi junub sedangkan ia belum berwudu, maka mandi dilakukan sudah dianggap cukup. Maksudnya adalah apa? Mandi besar itu sudah menjadi bagian dari kita wudu. Karena tadi rangkaiannya adalah selain kita mandi juga di dalamnya ada wudu seperti kita mau akan sholat. Nah, itu. Jadi sudah cukup, nggak perlu wudu lagi. Dan ini memang terjadi, Pak. Saya pernah melihat sendiri ketika di Telaga Pegat dulu masih kecil tuh. Saya tahu dia mandi Jumat. Kemudian dia berwudu lagi. Nah, tidak disalahkan. Tapi terjadi, memang ada begitu. Nah, Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah SAW tidak berwudu lagi setelah mandi wajib. Nah, ini riwayatnya Aisyah. Jadi Rasulullah tidak wudu lagi setelah mandi wajib. Karena itu sudah menggantikan, sudah termasuk di dalamnya. Dan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya beliau pernah berkata kepada seorang laki-laki yang berwudu setelah mandi wajib. Kata Ibnu Umar apa? Kamu berlebih-lebihan. Kamu terlalu berlebih-lebihan. Nah, begitu. Kemudian Abu Bakar bin Ar-Rabi berkata, para ulama sepakat bahwa wudu telah terwakili dengan mandi wajib. Dan niat bersuci dari junub sudah mewakili niat bersuci dari hadas kecil, sekaligus menghilangkan hadas kecil tersebut. Sebab larangan-larangan bagi orang yang junub lebih berat daripada larangan yang disebabkan oleh hadas kecil. Jadi sesuatu yang lebih kecil telah terwakili oleh hal yang lebih besar. Dan ini jadi usul fiqh, Pak. Jadi usul fiqh. Sesuatu yang besar mampu mewakili sesuatu yang kecil. Jadi hadas kecil tidak perlu dilakukan kalau sudah melakukan hadas besar, membersihkan hadas besar. Dengan niat, dan niat hadas besar sudah mewakili niat hadas kecil. Tadi ada informasi dari Ibnu Umar, dia mengatakan orang yang setelah mandi besar, mandi junub, kemudian berwudu lagi, itu dianggap berlebih-lebihan. Nah, begitu. Kemudian yang ketiga, orang yang junub atau wanita haid dibolehkan menggunting rambut, memotong kuku, pergi ke pasar dan lain-lain tanpa ada larangan sedikit pun.
Ini sahabat Atta berkata, orang yang junub dibolehkan berpekam, memotong kuku dan mencukur rambut meskipun tanpa wudhu dan mandi terlebih dahulu. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari. Di kalangan para ulama juga ada yang mengatakan ketika mandi kita dalam kondisi junub itu nggak boleh motong kuku, nggak boleh motong rambut. Memang ada. Bahkan kaifiyahnya, potongannya itu kalau terlanjur dipotong harus dibawa saat mandi, dibersihkan, diikutkan dalam mandi. Nah, padahal di riwayatnya ini tidak ada masalah, dia sudah dipotong, tidak perlu menjadi halangan atau menjadi hal yang memberatkan sehingga hal itu dilakukan sampai harus dibersihkan sendiri. Nah, itu. Kemudian yang keempat, tidak ada halangan bagi seorang yang masuk kamar mandi selama tidak melihat aurat orang lain atau sebaliknya. Imam Ahmad berkata, jika kamu tahu bahwa setiap orang balik dalam kamar mandi memakai sarung, maka kamu boleh masuk. Sebaliknya, jika tidak, maka janganlah kamu masuk. Rasulullah SAW bersabda, la yanzuru rajul illa auratir rajul. Mohon maaf, saya ulangi. La yanzuru rajul ila auratir rajul walal mar'atu illa auratil mar'ati. Seorang laki-laki tidak boleh melihat aurat laki-laki yang lain, dan seorang perempuan tidak dibolehkan melihat aurat perempuan yang lain. Kemudian berzikir dalam hati kepada Allah di kamar mandi dibolehkan. Sebab berzikir dapat dilakukan di setiap keadaan dan merupakan amalan yang baik selama tidak ada keterangan yang melarangnya. Karena Rasulullah SAW sendiri senantiasa berzikir kepada Allah dalam keadaan apapun. Nah, tapi para ulama memberikan afdolnya ketika kita berzikir pada tempat yang tidak baik, kamar mandi itu di dalam hati, tidak boleh dijaharkan, tidak boleh dikeraskan, jadi dalam hati. Karena tidak ada larangan hadis yang menceritakan, meriwayatkan atau dalil larangan ketika kita berzikir mengucapkan zikir di kamar mandi. Tidak ada dalilnya. Nah, para ulama hanya afdoliyahnya, lebih baiknya atau kaifiyahnya bagaimana. Seperti itu. Kemudian yang kelima, mengeringkan anggota tubuh dengan handuk dan yang jenis baik setelah mandi maupun setelah wudhu pada musim panas atau musim dingin. Nah, ini. Kemudian bukan menjadi kebiasaan Rasulullah ketika selesai mandi atau selesai wudhu itu dibasuh dengan handuk. Nah, ini menjadi contoh, kita mencontoh Rasulullah nih mandi ya mandi junub atau habis wudhu dia mengeringkannya dengan tangannya. Jadi tadi diriwayatkan oleh Maimunah itu ketika menyodorkan handuk Rasul tidak mengambilnya. Jadi dia mengeringkannya dengan tangannya. Kemudian masalah yang keenam adalah seorang laki-laki dibolehkan mandi dari sisa air yang sudah digunakan oleh seorang perempuan untuk mandi, begitu juga sebaliknya. Bahkan semua suami istri dibolehkan mandi secara bersamaan dalam satu bejana. Hal tersebut berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata sebagian istri Rasulullah SAW mandi dalam sebuah bak mandi. Tiba-tiba beliau datang untuk berwudu dan mandi dari air tersebut, maka istrinya menegur, "Wahai Rasulullah, saya sedang mandi junub." Rasulullah SAW menjawab, "Tapi air itu tidak junub." Nah, itu jawabannya Rasulullah. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi
beliau berkata hadis ini hasan dan sahih. Jadi bekas dari atau bersama dengan mandi junubnya itu dalam perjalanan tadi yang dipakai mandi junub itu boleh dipakai untuk wudu. Jadi istri misalkan atau suami dalam keadaan junub mandi besar yang salah satunya tidak, boleh dipakai untuk yang berlainan. Satunya mandi junub, satunya berwudu. Nah, ini bisa diartikan bahwasanya ini mungkin kondisi apa? Ketika istri Rasulullah bersuci dari haid. Tapi Rasulullah enggak haid, enggak dalam keadaan junub. Kemudian Aisyah selalu mandi bersama Rasulullah SAW dalam satu bak mandi. Apabila Rasulullah SAW lebih dulu selesai mandi, Aisyah berkata, sisakanlah air ini untukku. Namun apabila Aisyah lebih dulu selesai mandi, Rasulullah SAW berkata, sisakanlah air untukku. Nah, ini loh Pak, romantisnya Rasulullah SAW. Dicontohkan dengan Bunda Aisyah radhiyallahu anha. Gak usah sungkan, gak usah isin-isin. Bagian dari romantisnya itu ya begini, mandi bareng. Nah, Pak isin Pak, dicoba kaitan isin dindio nek ngaiwiti niku mesti isin abot, tapi nek pun kelakon bendinten rutin insyaallah pun ical di sini malah terus ngajak ayo mandi bareng gitu. Diniatkan apa? Mencontoh Rasulullah dan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama begitu menyampaikan, inilah bagian dari romantisme dan menciptakan sakinah, mawaddah, warahmah, ya ini salah satunya. Kadang-kadang kita bingung, ya apa sih menciptakan sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarga, dalam rumah tangga. Nah, Rasulullah mencontohkan romantismenya itu luar biasa. Nah, kita sebagai umatnya Rasulullah gak usah isin-isin. Nggak usah isin-isin. Nek belum biasa, ya diawali. Saya contohkan pengalaman saya itu ketika ada perintah Rasulullah SAW itu kita biasakan tebarkan salam kepada siapapun. Kebiasaan orang Jawa, orang Indonesia itu kan nyopo itu kan nama, sebut nama atau kalau dalam bahasa Indonesia selamat pagi dan sebagainya. Tapi ketika saya tahu hadis itu ingin mengamalkannya, ketane abot, Pak. Ketane abot. Isin. Bahkan sering kita salam itu tidak dijawab. Wong ya kaget loh. Salam. Gak seperti kebiasaannya. Nah, gitu. Awalnya begitu. Isin, abot. Tapi kalau sudah terbiasa, sudah biasa. Kemudian dilarang mandi dalam keadaan telanjang ketika di tempat pemandian umum. Nah, ini dibahas karena dalam literatur di dunia Arab masa lampau itu para khalifah banyak mendirikan hamam. Hamam itu pemandian umum. Jadi dulu itu pemandian umum itu biasa. Bahkan di Andalusia masih ada. Sehingga ini ada dibahas gitu. Karena membuka aurat hukumnya haram, tapi jika mandi dengan memakai kain tutup di hadapan orang banyak, maka itu tersebut tidak dilarang. Fatimah pernah memasang kain penutup atau tirai ketika Rasulullah SAW sedang mandi. Adapun mandi telanjang di tempat sepi yang jadi perintah orang lain diperbolehkan. Ini ada dasarnya dari Nabi Musa alaihissalam pernah mandi tanpa busana. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina ayyub yaghtasil uryanan fakharra alaihi jaratun min dhahabin faja'ala ayyub yahtati fi thawbihi fanadahu rabbuhu
Ya Ayyub, alam akun ahnaituka amma tara qala bala wa izzatika walakin la ghina bi am barakatik. Ketika Nabi Ayyub AS ditelanjang, tiba-tiba jatuh seekor belalang emas di hadapannya. Ayub pun bergegas menutupi dirinya dengan pakaiannya. Pada saat itu beliau ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Ayub, bukankah aku telah mencukupimu terhadap apa yang engkau lihat?" Ayub alaihissalam menjawab, "Benar, demi kemuliaanmu, tapi aku membutuhkan keberkahanmu." Nah, hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari dan An-Nasai. Jadi seperti itu Pak, pembahasan terkait dengan mandi. Saya kira sudah paham. Kalau ada pertanyaan, monggo sebelum kita akhiri. Kalau tidak ada, cukup ya. Insya Allah sudah paham, sudah jelas. Semoga ini menjadi keberkahan kita bersama dalam menuntut ilmunya Allah. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita besok membahas terkait dengan tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.